Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saidah, berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang materi modal saham. Modal saham adalah uang tunai dan aset lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan oleh pemegang saham untuk ditukar dengan saham. Pendapatan yang disimpan atau retained earnings adalah laba bersih yang disimpan perusahaan untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dilihat dari ada tidaknya nominal saham. Yang kedua yaitu dilihat dari hak yang melekat pada saham. Yang dilihat dari ada tidaknya nominal saham dibagi menjadi dua, yaitu saham dengan nilai nominal dan saham tanpa nilai nominal. Saham dengan nilai nominal adalah saham yang padanya tercantum adanya nilai nominal, sedangkan saham tanpa nilai nominal adalah saham yang padanya tidak tercantum adanya nilai nominal. Yang dari segi dilihat dari hak yang melekat pada saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham prioritas. Saham biasa adalah saham yang tidak mempunyai hak istimewa dalam pembagian dividen dan pembagian kekayaan perusahaan bila perusahaan diikuidasi. Sedangkan saham prioritas adalah saham yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan dalam hak pembagian dividen atau pembagian kekayaan perusahaan bila diikuidasi. Selanjutnya yaitu ada pencatatan modal saham yang berbentuk perseroan terbatas dicatat berdasarkan yang pertama jumlah uang yang diterima, yang kedua yaitu setoran saham dalam bentuk uang sesuai yang tertera di perjanjian akte pendirian, yang ketiga yaitu besarnya tagihan yang timbul atau kurang yang dikonversi menjadi modal, yang keempat yaitu setoran saham dalam bentuk dividen dinilai menurut harga wajar saham, yaitu harga dasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek atau nilai wajar yang disepakati dalam RUPS. Yang kelima yaitu nilai wajar aset lancar kas yang diterima. Yang keenam, setoran saham dalam bentuk barang atau in-bank menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal atau tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris untuk saham yang terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya yaitu untuk melakukan pencatatan modal saham dengan baik perlu diketahui yang pertama, modal saham statuter atau modal saham yang diotorisasi adalah jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Kedua, modal saham beredar yaitu jumlah saham yang sudah dijual. Yang ketiga, modal saham yang belum beredar yaitu jumlah saham yang sudah diotorisasi tetapi belum dijual. Yang keempat yaitu treasury stock adalah saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Yang kelima adalah modal saham dipesan, yaitu jumlah saham yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. Modal saham yang dipesan ini baru dikeluarkan bila harga jualnya sudah dilunasi. Selanjutnya yaitu pada saat modal saham dicetak, tidak perlu ada jurnal, cukup dibuatkan catatan dalam bentuk memorial, dan pencatatan modal baru dilakukan apabila saham telah terjual yang meliputi yang pertama yaitu penjualan secara tunai, yang kedua yaitu penjualan melalui prosedur pesanan atau pendaftaran, yang ketiga yaitu penjualan saham secara lump sum, yang keempat yaitu penjualan saham melalui transaksi non-cash. Dibedakan menjadi dua, yaitu pertukaran dengan aktiva non-cash dan pertukaran
dengan aktiva bersih dari perusahaan yang sudah berjalan atau perubahan bentuk dari non-PT menjadi PT. Pencatatan saham biasa. 1 Juli 2018, PT Merdeka mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar 5.000. Saham terjual pada nilai nominalnya. Jurnalnya yaitu 1 Juli 2018. Kas didebit sebesar 50 juta. Didapat dari 5.000 dikali 10 lembar. Modal saham biasa dikredit sebesar 50 juta. Jika saham terjual di atas nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembar 5.500, jurnalnya yaitu 1 Juli 2018. Kas didebit sebesar 55 juta. Didapat dari 5.500 dikali 10 lembar. Agio saham biasa dikredit sebesar 5 juta. Modal saham biasa dikredit sebesar 50 juta. Jika saham terjual di bawah nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembar 4.750, jurnalnya yaitu 1 Juli 2018. Kas didebit sebesar 47.500.000 rupiah. Disagio saham biasa dikredit sebesar 2.500.000. Modal saham biasa dikredit sebesar 50 juta. Yang membedakan agio dan sagio yaitu jika di sagio nilai jual lebih rendah daripada nilai nominalnya, sedangkan agio yaitu nilai jual lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Pertukaran saham dengan aktiva non-kas. Jika saham dikeluarkan dengan memberikan aktiva non-kas, maka sesuai PSAK nomor 21 nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar saham yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva yang diterima. Contoh 1. Atas dasar nilai wajar aktiva. 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar 5.000 ditukar dengan gedung. Harga pasar gedung sebesar 60 juta. Jurnalnya yaitu 1 Agustus 2018. Gedung didebit sebesar 60 juta. Agio saham biasa dikredit sebesar 10 juta. Modal saham biasa dikredit sebesar 50 juta. Modal saham biasa didapat dari 5.000 dikali 10 lembar. Nah, agio saham biasa itu didapat dari di gedung kan udah ada 60 juta. Nah, yang di modal saham biasa 50 juta, tinggal kurangannya itu berapa? Kurangannya yaitu 10 juta. Contoh 2. Atas dasar harga pasar saham 1 Agustus 2018, PT Merdeka mengeluarkan 10 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar 5.000 ditukar dengan gedung. Harga pasar saham biasa per lembar 5.500. Jurnalnya yaitu 1 Agustus 2018. Gedung didebit sebesar 55 juta. Didapat dari 5.500 dikali 10.000. Terus agio saham biasa dikredit sebesar 5 juta. Modal saham biasa sebesar 50 juta didapat dari 5.000 dikali 10.000 lembar. Berikut adalah contoh modal saham fast track. Berikut ini adalah sebagian transaksi berkaitan dengan modal saham milik PT Fast Track.
Tanggal 1 Juni 2018, PT Fast Track mengeluarkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar sebesar 25.000. Saham terjual dengan harga per lembar 23.000. Tanggal 31 Desember 2018, laba yang dihasilkan selama tahun berjalan sebesar 150 juta. Tanggal 1 Juli 2019, saham dibeli kembali sebanyak 20.000 lembar dengan harga per lembar sebesar 24.000. Tanggal 31 Desember 2019, menjual kembali 20.000 lembar saham dengan harga per lembar sebesar 25.000. Tanggal 31 Desember 2019, laba yang dihasilkan tahun 2018 sebesar 100 juta. Tanggal 1 Oktober 2020, semua saham ditukar dengan saham baru yang nilai nominalnya per lembarnya sebesar 30.000. Diminta: 1. Buatlah jurnal penjualan saham 1 Juni 2018. Yang kedua, buatlah jurnal penutupan laba 31 Desember 2018. Yang ketiga, buatlah jurnal pembelian kembali saham 1 Juli 2019. Yang keempat, buatlah jurnal penjualan saham kembali saham 31 Desember 2019. Yang kelima, buatlah jurnal penutupan laba 31 Desember 2019. Yang keenam, sajikan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019. Yang ketujuh, buatlah jurnal penukaran saham dengan saham baru 1 Oktober 2020. Yang kedelapan, sajikan posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2020. Penyelesaiannya yaitu jurnal penjualan saham 1 Juni 2018. Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 2.300.000.000 didapat dari 23.000 dikali 100.000 lembar. Disagio saham biasa di debit sebesar 200 juta. Modal saham biasa di kredit sebesar 2.500.000.000 didapat dari 100.000 dikali 25.000 lembar. Yang kedua, jurnal penutupan laba 31 Desember 2018. Jurnalnya yaitu laba rugi di debit sebesar 150 juta. Laba ditahan di kredit sebesar 150 juta. 150 juta didapat dari soal. Yang ketiga, jurnal pembelian kembali saham 1 Juli 2019. Jurnalnya yaitu modal saham biasa di debit sebesar 500 juta didapat dari 20.000 lembar dikali 25.000. Laba ditahan di debit sebesar 20 juta. Disagio saham biasa di kredit sebesar 40 juta didapat dari 20.000 dibagi 10.000 dikali 20 juta. Kas di kredit sebesar 480 juta didapat dari 24.000 dikali 20.000 lembar. Laba ditahan didapat kan totalnya 520 juta. Nah, di modal saham biasa itu udah ada 500 juta, berarti tinggal kurang 20 juta. Yang keempat yaitu jurnal penjualan saham kembali 31 Desember 2019. Jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 500 juta didapat dari 25.000 dikali 20.000 lembar. Disagio saham biasa di debit sebesar 0 rupiah. Modal saham biasa di kredit sebesar 500 juta didapat dari 25.000 dikali 20.000 lembar. Yang kelima yaitu jurnal penutupan laba 31 Desember 2019. Jurnalnya yaitu laba rugi di debit sebesar 100 juta. Laba ditahan di kredit sebesar 100 juta. 100 juta didapat dari soal. Yang keenam yaitu jurnal posisi ekuitas per tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya yaitu
Modal saham biasa dikredit sebesar 2.500.000.000. Disagio saham biasa didebut sebesar 160 juta. Laba ditahan dikredit sebesar 230 juta. Total ekuitasnya sebesar 2.570.000.000. Disagio saham biasa didapat dari jurnal-jurnal awal, yaitu 200 juta dikurangi 40 juta. Sedangkan laba ditahan didapat dari jurnal-jurnal awal juga. Yang ketujuh yaitu jurnal penukaran saham baru 1 Oktober 2020. Modal saham biasa, jurnalnya yaitu modal saham biasa didebut sebesar 2.500.000.000 didapat dari 100.000 dikali 25.000 lembar. Laba ditahan didebut sebesar 580 juta. Disagio saham biasa dikredit sebesar 80 juta. Modal saham biasa pertukaran sebesar 3 miliar didapat dari 100.000 dikali 30.000. Posisi ekuitas pertanggal 31 Desember 2020. Jurnalnya yaitu modal saham biasa dikredit sebesar 3 miliar. Disagio saham biasa didebut sebesar 80 juta. Laba ditahan didebut sebesar 350 juta. Jadi total ekuitasnya yaitu 2.570.000.000. Sekian dan terima kasih, semoga ilmunya